Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kenikmatan sholat menurut pendapat saya akan didapatkan jika kita melaksanakan sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Jika kita sholat tidak terburu-buru, pelan-pelan, khusyuk, tumanina, Masya Allah, sholat itu salah satu meditasi terbaik di dunia guys, menurut saya. Agar kita bisa sholat tepat waktu, salah satu mengingatnya biasanya kita pakai alarm di HP kita gitu, yang kita sudah bisa setting ya. Tapi kadang-kadang juga kalau pakai alarm jam di HP itu kan suka lupa nyeting juga. Kalaupun tidak lupa nyeting, padahal jam itu berubah-ubah juga. Nah, untuk kita bisa sholat tepat waktu dan kemudian bisa tidak membuat kita terburu-buru, tergesa-gesa dengan memasang jam sholat. Saya sejak dulu punya jam sholat dan itu sangat membantu. Tapi nih, jam yang di samping saya ini agak berbeda guys, karena bisa disetting lewat aplikasi. Jadi bisa update sesuai dengan hasil Majelis Ulama Indonesia gitu. Ya, jika ada perubahan jam dan seterusnya. Jadi kita nggak usah ngotak-ngatik. Saya beli jam sebelumnya itu kan pakai manual di sini dari belakang gitu kan. Ini tinggal pakai aplikasi. Dan istimewanya guys, ini bukan hanya alarm, ada zikir pagi dan petang, ada doa-doa harian, ada kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Jadi dalam sehari-hari kita tidak sadar kalau kemudian cerita itu diulang-ulang masuk kepada alam bawah sadar kita, pada keluarga kita, anak-anak kita dengan nilai-nilai bagus. Kita tahu informasi yang diulang-ulang akan masuk ke alam bawah sadar. Anak-anak kita hafal lagu TikTok dengan sendirinya tanpa kita suruh, ya kan? Nah, daripada lagu-lagu TikTok seperti itu, ini ada Asmaul Husna, ada zikir-zikir, ada cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa masuk ke alam bawah sadar anak. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk membuat kita sholat bisa santai, bisa tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Manfaatkan jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seluruh amalnya terjadi 3 hal, dan salah satunya adalah sedekah yang terus menerus. Tentu ketika kita membayangkan tentang sedekah yang terus menerus, berapa kebutuhannya selama 20 dan nyata bahwa sampai hari ini pun masih bisa dilakukan penambahan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah yang paling jelas adalah wakaf. Ini wakaf dalam bahasa pun kata wakaf itu artinya berhenti. Kalau harta kita maka bisa dihadiri, berpindah ke orang lain, berpindah ke saudara, berpindah ke cucu, berpindah ke siapapun, tapi dengan wakaf maka harta dihentikan. Semua pergerakan itu mengatakan فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه هو أول مرة اعتزار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشي يا نفحة القرآن فوحي عطا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang tetap setia hadir dalam Zoom mengaji ini yang dengan cara kita belajar tahsin amali ya Bapak Ibu. Pertama-tama kita haturkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat hidayatnya dan memberikan kita nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini tetap bisa kita pelajarin Bapak Ibu, yaitu Al-Quran. Alladzi qad ja'ala lana minad dhulumati ilan nur. Baik, Bapak Ibu, langsung saja untuk materi tahsin hari ini surat Al-Fil ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyiapkan surat Al-Fil, silahkan dibuka nanti sambil disampaikan oleh Ustadz Ari Abdullah. Silahkan Ustadz Ari Abdullah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwatu iman rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, berbagai macam nikmat yang kita rasakan di pagi hari ini, nikmat melaksanakan ibadah di pagi hari, dan juga mudah-mudahan saum di hari ini semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya ini program yang teman-teman sahabat Al-Quran tunggu-tunggu ya, sebagaimana program kita setiap hari, dan insya Allah kebiasaan kita ini menjadi kebiasaan yang baik dan juga menggapai rahmat Allah. Karena rezeki, rahmat, keberkahan itu datangnya dari pagi hari ya. Makanya kita manfaatkan kebiasaan kita dan mudah-mudahan tidak hanya di bulan Ramadan, ketika sesudah sholat subuh kita manfaatkan untuk mengkaji, mempelajari, salah satunya mempelajari Al-Quran. Ini kekhususan yang mana Allah janjikan kepada kita, barang siapa yang mempelajari Al-Quran, bertadabur Al-Quran, maka kita termasuk yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul juga, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ya. Orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran, apalagi mengajarkannya. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, tentunya ini hari Ahad ya. Hari ini tentunya kita mulai kembali melanjutkan surat di juz amma. Kita mundur ya dari mulai Al-Ikhlas. Sekarang sudah memasuki ke Quran surat Al-Fil ya, yang sudah di sharekan oleh Mas Edo ya di grup. Nah itu tentunya kita akan bahas surat itu ya. Baik, kita coba akan share dulu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian sahabat Al-Quran, bisa dilihat yang sudah saya sharekan. Nah, di sini di Quran surat Al-Fil tentunya cetakan Mushaf Indonesia dari At-Taqwa ya. Nah, ini sebagaimana yang sudah pernah dibahas kemarin juga terkait dengan warna-warna, terus ada tanda-tanda garis atau blok itu nanti di penjelasannya juga ada di mushaf ini ya, di mushaf At-Taqwa ini. Baik, kita tidak akan panjang lebar, kita akan langsung memasuki ke pembahasan di Quran surat Al-Fil ini. Seperti biasa kita akan bahas secara mendetail ya, dari mulai cara baca,
terus ada catatan-catatan yang harus diperhatikan, terus dengungan yang harus kita ketahui, ya, tempat-tempatnya di mana saja. Terus begitu pula huruf-huruf, nanti sedikit demi sedikit kita akan jelaskan, ya. Jadi terkait dengan makhraj. Baik, yang pertama di Quran surat Al-Fil ini, kita bisa lihat ya, di ayat pertama ini tidak ada tanda merah ataupun warna-warna yang lainnya. Adapun di sini blok warna orange ya. Nah, di sini hanya untuk menghafal saja atau patokan hafalan, kan, tetapi dari segi hukum bacaannya di sini tidak ada ya. Merah pun tidak ada, hijau tidak ada, biru tidak ada. Nah, berarti di sini tanpa ada dengungan, terus qalqalah, ya. Adapun di sini kita perhatikan tanda 2 harokat pun juga tidak ada ya. Oh, ini di sini ada ya, 1. Ada fathah, fathah berdiri. Berarti alam taro kaifa fa. Nah, ini hati-hati, saya ingatkan kembali ketika membaca lin, huruf-huruf lin, ya. Yang mana ketika ada ya mati atau waw mati sebelumnya baris fathah, ya. Nah, ini seperti ini. Berarti baris fathah, harokat fathah, di depannya ada ya mati, yaitu huruf lin. Kita membacanya harus dengan kai, bukan kai, hati-hatinya. Alam taro kaifa fa, bukan kaifa fa tapi kaifa fa. Alam taro kaifa fa. Terus kedua, huruf fa dilatih kembali bagi yang belum belum sempurna di huruf fa-nya. Jangan sampai kita mengucapkan pa ya. Alam taro kaifa fa. Nah, bukan pa tapi fa ya. Itu mahraj huruf fa ini asyafatain, pertemuan bawah bibir dengan gigi sari atas, fa ya. Terus berikutnya fa'ala rabbuka bi'als. Nah, ini huruf shad ini tidak terdengar bi'as tapi bi'als ya, tebal. Bi'alsha, haknya diayunkan. Bi'alshabil fil. Seperti biasa kita patok saja untuk membaca mad arid di sini di 4 harokat ya. Kita panjangkan 4 harokat. Ya, meskipun boleh 2, boleh 6 ya, ataupun boleh 5, boleh 3 dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kita patok saja dengan 4 harokat. Jadi bi'alshabil fil. Nah, kurang lebih memanjangkannya mad aridnya di 4 harokat. Terus yang kedua, di ayat kedua, alam yaja. Nah, di sini huruf qalqalah. Nah, di sini kebetulan sudah ditampilkan di bawah nih ya. Jadi warna-warna ini ternyata ini sudah dijelaskan di bawah, ada qalqalah, ada mad wajib muttasil ataupun iqlab. Nah, ini sudah ditentukan warna-warnanya. Terus ada merah, ada idgham biguna, ya, ada gunna, ada idgham mutajinisain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutamassilain. Nah, ini terkait dengan hukum-hukumnya. Tapi nanti kalau kita menemukan hukum-hukum ini di ayat atau di surat-surat yang tertentu nanti ya, tentunya kita membahasnya sesuaikan dengan surat yang kita bahas, yaitu di Quran surat Al-Fil. Ya, terus hijau untuk ikhfa safawi. Nah ya. Nah, di sini ada yang hijau. Nanti kita akan coba bahas. Alam yaja. Seperti biasa kalau ada warna ini kurang jelas kalau di sini agak hitam ya. Ini warna biru gelap gitu ya. Atau biru dongker ya. Nah, ini huruf qalqalah. Jadi setiap menemukan warna ini, nah ini menandakan qalqalah. Ya, harus dipantulkan. Alam yaj'al ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hati-hati di sini huruf do itu tidak memantul ketika sukun. Tidak fi tadlil, hati-hati, tapi fi ya. Fi tadlil. Nah, kenapa di sini ada huruf merah? Terus di sini pun juga merah. Apakah ini harus didengung?
Nah, ini didengungkan ketika misalkan sahabat Al-Quran mewasolkan ke ayat yang ketiga. Jadi ayat kedua diwasolkan ayat ketiga. Tapi tetap di sini kita dianjurkan kita membaca per ayat saja ya. Andai pun misalkan teman-teman sahabat Al-Quran ketika sendiri membaca, saya ingin mewasolkannya, nah berarti nanti akan ada hukum ya, tanwin bertemu wawu bertasydid itu digunnah atau idgham biguna. Fi tadlili wa ar. Nah, jadi seperti itu nanti ya. Tapi kita per ayat saja ya. Berikutnya ayat ketiga, berarti ini ada merah, tidak usah ada dengungan, langsung saja. Wa arsala alaihim. Hati-hati lin ya, harus jelas. Alaihim. Alaihim. Sama, ini pun juga sama, tidak alaihim toiron. Hati-hati ya, tidak mendekati ke tapi i jelas huruf ya. Toiron ababil. Di sini pun juga sama, kita patok 4 harokat ya. Berikutnya di ayat keempat. Nah, di sini ada tarmihim. Seperti biasa 2 harokat pun juga jangan sampai lupa. Jadi harus kita coba ayunkan biar konsisten. Him di sini ada mim mati bertemu ba. Nah, di sini termasuk ikhfa syafawi. Nah, di sini ya, ikhfa syafawi. Ikhfa itu adalah menyamarkan, menyembunyikan, meleburkan ya, banyak makna terkait dengan ikhfa. Tapi secara jelasnya kata guru saya Al-Ustadz Saiful Islam Mubarak, ikhfa itu adalah menyembunyikan. Jadi menyembunyikan mim sukun berarti ya kalau di sini. Jadi kalau misalkan ikhfa saja berarti menyembunyikan nun mati atau tanwin. Sedangkan di sini ikhfa syafawi. Syafawi itu adalah 2 bibir. Ya, jadi menyembunyikan bunyi mim sukun bertemu ba. Nah, jadi yang harusnya dirapat ya. Ini sama prakteknya dengan iklab yang kemarin ya. Nah, jadi prakteknya tidak dirapatkan. Tarmihim, tidak mihim tapi mihim him ya, tidak dirapatkan. Jadi masih mengeluarkan udara. Tarmihim bihijaratin. Hati-hati di sini banyak dengungan. Jadi ketika menemukan sahabat Al-Quran menemukan warna hijau khusus di Quran surat At-Taqwa atau di mushaf yang lainnya ya. Adapun misalkan sahabat Al-Quran mempunyai mushaf yang polos. Bagaimana ini mushaf yang polos? Berarti harus lihat tanda. Harus lihat tandanya mim sukun bertemu huruf ba. Nah, ini berarti harus kita dengungkan. Nah, kalau di sini mudah ya, ada warna hijau, terus di sini pun juga hijau, menandakan harus kita dengungkan. Tarmihim bihija. Seperti biasa, madu harokatnya jangan lupa. Rotim, di sini ada warna merah, kita dengungkan, kita tahan, ya. Tim, ditahan. Ya, tarmihim bihijaratim. Nah, kalau di sini ditempelkan, dirapatkan karena mim tanwin bertemu mim bertasdid. Jadi tidak sama dengan mim mati bertemu ba. Tarmihim bihijaratim. Nah, harus bisa membedakannya. Terus berikutnya di sini ada warna hijau. Hijau itu menandakan dengungan sama ikhfa, ya, menandakan ikhfa. Jadi menyembunyikan apa? Menyembunyikan bunyi nun sukunnya yang harusnya min sijil menjadi min sijil. Seperti biasa di ujung kita ambil 4 harokat ya. Nah, di sini ada warna hijau lagi. Apakah ini harus kita dengungkan? Terkecuali kita mewasolkan. Tapi kalau tidak diwasolkan tidak usah ada dengungan. Jadi langsung saja. Faja'alahum ka'as. Ka'as ya, ditebalkan bukan ka'as. Ka'asfim, ada warna merah juga. Di sini kita dengungkan. Fim ma'kul. Hati-hati di sini hamzah. Sidda. Hamzah itu mempunyai sifat sidda, tertahan dan juga jahar, tidak mengeluarkan nafas ya. Jadi ma bukan ma'kul. Nah, berarti kalau itu memasuki ke huruf ain. Kalau ini ma'kul ya. Di sini pun juga sama, kita ambil
4 harokat panjangnya untuk mad arid li sukun. Baik sahabat Al-Quran, seperti itu untuk penjelasannya terkait dengan bab-bab yang harus kita perhatikan yang sudah saya lingkari, garisi ya, terus tandai ini. Jadi harus diperhatikan dengan baik ya. Seperti biasa saya akan contohkan cara bacanya terlebih dahulu. Silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Demikian yang sudah saya contohkan cara baca di Quran surat Al-Fil ini. Tentunya diingatkan kembali catatannya, kuasai untuk kekonsistenan ya. Adapun misalkan kita sudah lancar, mad 2 harokat sudah tahu, 4 harokat sudah tahu, dengungan sudah tahu ya, untuk penekanannya jaraknya seperti apa. Nah, tentunya yang harus kita lebih tingkatkan kembali adalah kekonsistenan. Jadi yang pertama seperti kekonsistenan mad arid yang tadi saya baca. Nah, ini jadi harus diperhatikan ya. Mad arid yang ayat pertama segimana ukurannya, kedua, ketiga sampai ke 5. Terus dengungannya pun juga, terus panjang pendeknya ya harus kita konsistenkan. Siap, mudah-mudahan semuanya dimudahkan dan dilancarkan untuk kajian hari ini ya terkait dengan mentahsinkan di juz amma ini. Baik, alhamdulillah saya serahkan kepada Mas Edo untuk interaktifnya. Baik Ustadz, alhamdulillah untuk surat Al-Fil hari ini sudah dijelaskan sama Ustadz Ari Abdullah. Nah, ini ada beberapa yang sepertinya kita mulainya dari kemarin yang sudah antri Ustadz ya. Iya, betul ya. Kemarin yang sudah antri. Nah, ini kita panggil lagi. Kemarin ada Ibu Amanda. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, hari ini mau mencoba mempraktekkan bacaan surat Al-Fil Ibu. Baik. Baik, silahkan Ibu. Ya, untuk Al-Fil secara keseluruhan ya. Iya. Semuanya ya Ustaz ya? Ya. Iya Ibu. Baik, saya coba ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik Ustaz, mohon koreksinya. Insya Allah Ibu. Ibu Amanda dari mana Bu? Dari Tangerang. Tangerang, Masya Allah ya Tangerang. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Amanda sudah ikut membacakan pertama ya. Nanti bagi yang lainnya pun juga, Insya Allah ya targetan kita semuanya bisa ikut membacakan ya di bulan Ramadan ini.
Baik, yang pertama kita perhatikan dari yang pertama kalau dari segi baca lancar Bu ya, lancar, kekonsistenan alhamdulillah pertahankan. Terus dari dengungan juga sudah konsisten, saya perhatikan dari mulai dengungan-dengungan dari ayat 4 mungkin ya, kalau dengungan di sini karena ada warna hijau, warna merah ya. Terus ada hijau dan merah itu menandakan hal yang harus kita dengungkan. Nah, ini adapun yang sudah saya tandai terkait dengan peningkatan mungkin ya, ini harus Ibu tingkatkan dari huruf-huruf yang melekat di setiap huruf hijaiyah. Salah satunya huruf dia sofirnya lebih banyak Bu ya. Sofir itu adalah desisan. Jadi ada huruf-huruf yang mempunyai sofir itu sifat ya, sifat sofir yang mana seperti sa, sya, ya, za itu disebutnya sofir ya. Jadi else ya. Bi ashabil fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, jadi tidak sofirnya tinggal ditingkatkan lagi. Jadi desisanya itu lebih banyak ya, sofir. Terus qalqalahnya diringankan kembali, maksudnya nanti diperjelas lagi. Alam yaj'al ya. Jadi tidak sedikit, jadi diperjelas saja biar lebih nanti qalqalahnya dia terdengar lebih jelas ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Huruf dod juga tinggal ditebalkan sedikit lagi, tapi sudah bagus Bu ya. Ini sudah bagus huruf dha-nya. Daw. Seperti di Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim walaw. Nah, jadi mengalir dan juga dia menebal ya. Sudah tidak ada pantulan, sudah bagus ya. Jadi pantulannya aman. Jadi huruf dha itu memang tidak memantul. Terus yang berikutnya adalah huruf ro, tapi di sini sudah bagus ya. Yang ro ini Bu sudah. Cuman di sini agak kurang ketebalannya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, di sini sudah bagus, ro-nya sudah pas menurut saya bagus. Nah, tinggal di sini saja di ayat ketiga tadi. Terus yang lainnya alhamdulillah kekonsistenan ikhfa syafawinya, terus idgham bil laguna ikhfanya sudah bagus ya. Terus di sini pun juga sama ya. Tanwin bertemu mim bertasdid, idgham bigunanya sudah bagus. Pertahankan Bu ya. Insyaallah kita nanti tingkatkan kembali terkait cara bacanya. Baik, seperti itu ya, sama-sama Ibu. Ya, baik alhamdulillah Ustadz. Jadi ini sudah ada yang raise hand. Coba kita lihat dulu dari chat dulu. Kemarin ada Ibu Teti. Ibu Teti hadir apa tidak ini hari ini? Hadir Ustaz. Oh iya, Ibu Teti kemarin belum sempat mencoba Ibu ya? Iya, betul. Iya. Baik, silahkan Ibu Teti. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Shadaqallahul azim. Ya, baik alhamdulillah. Ibu Teti untuk ikut membacakan di pembaca yang kedua di hari ini. Baik, kita langsung saja dari ayat pertama. Alhamdulillah untuk kelancaran tinggal ditingkatkan. Cuman ada beberapa hal yang
terkait dengan apa namanya pengucapan huruf ya, dan juga nanti hubungannya dengan mad ya. Seperti misalkan barusan yang terdengar dari ayat kelima faja'alahum ka'asfim. Nah, jadi ada apa namanya pengucapan yang tanpa kita sadari itu memang sedikit panjang ya. Fim. Nah, jadi diusahakan ketika perpindahan perpindahan huruf ke huruf yang di depannya diusahakan lebih cepat ya. Fim ma'kul faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ini mungkin dari segi irama sudah bagus ya, ayunannya sudah oke ya. Nah, terkait dengan perpindahan huruf mungkin ya. Seperti contoh ada kasus seperti ini. Bismillah mi dari mi ke Allah itu harus kita perhatikan tidak ada panjang mad meskipun terdengar sedikit. Bismillah mil. Nah, bisa diperhatikan sahabat Al-Quran untuk semuanya. Ini pun juga terkadang suka tidak kita sadari ya. Jadi perpindahan huruf ke hurufnya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Nah, seperti bi ke lam sukun pun juga kita harus betul-betul berhati-hati. Bi'ashabil fil. Bil langsung, tidak bil fil. Nah, cuman yang saya terdengar hanya di ujung saja sih ya, di ayat kelima saja. Dari fim faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, harusnya langsung saja. Fim faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, jadi kecepatan perpindahan huruf ya, dari situ yang yang terdengar di akhir barusan. Nah, yang pertama sudah oke, alhamdulillah. Terus qalqalah sempurna, sudah jelas terbaca. Terus huruf lo tinggal ditebalkan saja. Fi tawlil ya. Terus huruf ro-nya tingkatkan kembali ya, teteti. Wa ditebalkan. Ini pun juga sama taul. Terus hati-hati mim mati bertemu ba ini kurang dengungan, berbeda dengan yang ini sudah bagus. Mim bertasdid terus ikhfa ya. Ini sudah pas, sudah konsisten. Nah, tinggal di sini. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, tinggal mengkonsistenkan saja. Tapi dengungannya sudah ada, tinggal tidak dirapatkan ya, ditipiskan. Tarmihim bi ya, diikhfakan karena ikhfa syafawi menyembunyikan mim sukun bertemu dengan huruf ba, karena syafawi itu adalah pertemuan dengan huruf dua bibir ya, dua bibir yang yang harusnya ditempelkan ini harus disamarkan ya, seperti itu Ibu Teti ya. Terima kasih untuk membacakan Quran surat Al-Fil, sudah mantap, sudah bagus, sudah konsisten, tinggal ditingkatkan terkait dengan sifat huruf ataupun perpindahan huruf. Ini harus hati-hati ya. Terkadang kita pun juga suka tidak menyadari. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi perpindahan hurufnya jangan sampai ada mad ya. Salah satunya yang terdengar dari ayat kelima. Fim, langsung fim saja. Fim makul. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Teti yang sudah mencoba. Mohon maaf kalau kemarin belum sempat dapat bagian. Hari ini alhamdulillah sudah. Terima kasih Ustaz. Iya Ibu. Oh ya, sambil kita belajar tahsin, kita silaturahmi ya. Silahkan sebutkan nama, kota, dan nomor WhatsApp-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis di chat aja. Barangkali nanti admin ada info yang lain yang terkait tahsin atau kita mau share video soal tahsin atau materi, nanti kita hubungin. Ini kita list dulu untuk nomor-nomornya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini ada Ibu kemarin yang belum, Ibu Elis dari Jakarta. Mangga silakan Ibu Elis. Iya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Paramihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahu azim. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Is ya yang sudah ikut membacakan. Alhamdulillah ada bagiannya ya. Baik, kita perhatikan di Quran surat Al-Fil ini terkait yang sudah dibacakan. Kita perbaiki dari mulai Bismillah ya, di sini Bismillah. Hati-hati, Bismillah di sini ada ro bertasdid dan juga ro ini memang dia sifatnya tebal. Bismillah, nah, terus sinnya di sini dialirkan, Bu ya. Bis tidak terlalu cepat seperti ini. Bismillah, Bismillah, tapi dialirkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini tasjid, jadi harus ada bukan jeda, tapi mensukunkan huruf ro-nya. Hirloh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sudah bagus, konsisten. Terus tinggal di sodnya, tinggal ditebalkan saja. Tidak bias, tidak seperti sin. Tapi sod ini pangkal lidah itu mengangkat ya. Jadi pangkal lidah itu lidah yang paling belakang, yang lunak. Nah itu mengangkat, terus lidahnya itu agak cekung ya. Ada agak ke bawah. Jadi ketebalannya nanti terasa. Ya ha ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Nah, terus tinggal diperhatikan sofirnya, desisannya. Ini sudah bagus. Terus yang kedua pun juga alhamdulillah, hati-hati terkait dengan mad 2 harokat. Nah, di fi-nya terlalu kepanjangan ya. Mungkin biasa kalau menuju ke akhir suka ada ya. Seperti kasus-kasus yang pernah saya temukan, seperti ketika membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Namanya kepanjangan. Jadi berbeda dengan mad yang sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu hal-hal yang tanpa kita sadari. Jadi ketika mad yang awal dan juga mad yang keduanya atau menuju ke akhir biasanya suka ada delay sedikit ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kasus yang seperti ini pun juga sama di sini, hati-hati. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, ini fi-nya kepanjangan, tinggal sekilas saja sedikit. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Nah, di sini hati-hati, banyak juga sedikit kepanjangan, tapi tinggal dikurangi sedikit saja. Tayran ababil ayun. Nah, seperti itu. Terus berikutnya tarmihim bihija, ini sudah bagus, konsisten semuanya, tinggal huruf shad. Nah, ini terkait dengan sifat mungkin ya. Tinggal ditingkatkan kembali terkait dengan pengucapan huruf shad. Jadi pangkal lidah itu diangkat ya, diangkat yang paling belakang itu, terus yang di depannya agak cekung ya. Agak cekung. Jadi tidak kalau kita lihat dari gambar-gambar makharijul huruf seperti sin dan shad itu nanti lidahnya itu beda ya. Makanya yang menebalkan itu lisan ya, lidah kita. Ka'as tidak ka'as tapi ka'as ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, alhamdulillah ini sudah
mantap, bagus, tinggal ditingkatkan kembali terkait makhorijul huruf ya. Terus hati-hati mad-mad yang ketika menuju ke akhir ya. Seperti halnya di ayat ketiga. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Ababil sedikit saja. Baik, seperti itu Ibu Ais ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Dari Atas Jakarta ya. koreksinya. Ya, insya Allah. Nanti kita lanjutkan kembali di surat-surat yang berikutnya ya. Untuk semuanya mudah-mudahan bisa ikut membacakan yang belum pernah. Silakan Mas Edo. Baik, alhamdulillah Ustadz. Nah ini ada dua lagi yang masih raise hand. Ya. Kita beri kesempatan dua lagi Ustadz ya. Nanti ya, kita insya Allah pas waktunya ya. Cukup ya. Ini ada Ibu Ria. Silakan Ibu Ria. Silakan. Baik Pak Ustadz, mohon bimbingannya. Insya Allah Ibu. Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Faja'allahum ka'asfim ma'kul. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu Ria. Ibu Ria dari mana? Dari Jakarta. Alhamdulillah Jakarta. Agak grogi Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa Ibu ya. Sama-sama belajar ya. Baik, yang pertama kita langsung saja biar waktunya kita bisa manfaatkan dengan info-info yang lainnya ya. Yang pertama, hati-hati lamnya kepanjangan Bu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabb. Nah, ini hati-hati kepanjangan. Jadi langsung saja. Fa'ala rabbuka bi asha. Ya. Saya perbaiki dari segi mad dulu ya. Karena nanti ke shod ini secara keseluruhan tinggal ditingkatkan saja. Tapi di sini terkait mad dulu hati-hati ya, la-nya tidak kepanjangan. Terus alam yaja, huruf qalqalah ini mudah Bu, tinggal di kalau misalkan kita tulis ma yaje gitu ya, seperti ya seperti itu. Jadi yaje jangan yaj tapi yaje ringan ya, ringan. J-nya juga memang terdengar jelas. Yaje kalau kita misalkan tulis seperti ini gitu ya. Nah, ini memang hampir sama lah ya. Alam yaj'al kaidahum. Terus fital sama ini memang tidak memantul, tinggal ditebalkan saja. Wa arsala alaihim toiron. Nah ini kejelasan toinya ditingkatkan. Toiron ababil tarmihim. Hati-hati didengung Bu. Ini mati bertemu huruf ba. Kalau di Mushaf At-Taqwa ini ada warna hijau yang mana setiap warna ada fungsinya. Makanya ketika kita perhatikan warna dulu ya. Oh ini berarti harus kita dengungkan. Terus tarmihim bihijaratim sama min sama ya, ini pun juga kita dengungkan semuanya. Terus hati-hati di sini tidak ada tasdid ya, saya catat barusan. Faja'allahum, tidak faja'allahum tapi faja'alahum ya, tidak bertasdid lamnya. Terus ka'asfim ini pun juga harus didengungkan ya. Ini tempat-tempat atau tanda-tanda yang harus kita dengungkan. Nah, meskipun nanti sahabat Al-Qur'an ada yang tidak tahu ya huruf-huruf apa saja yang didengungkan, misalkan nun mati atau tanwin bertemu huruf apa. Nah, kalau di Mushaf At-Taqwa tinggal lihat warna saja ya, tinggal lihat warna, dengungkan ya. Kalau yang yang tanpa warna berarti tidak ada dengungan atau tidak ada catatan-catatan yang harus kita perhatikan seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke pembaca yang berikutnya biar waktunya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama Ibu Ria.
Baik, terima kasih Ustadz untuk yang pembaca terakhir. Ini ada Ibu Rini Sulastri. Ya, silakan. Assalamualaikum Ibu Rini Sulastri. Ibu Rini. Masih di mute mungkin, ya? Ya, mungkin masih di mute. Ini. Ibu Rini bisa dicoba untuk membaca dan speakernya untuk diaktifkan, Ibu. Oh, belum, Ustaz ya. Baik, Ya Ustaz. Allah, Ustaz. Ya, di sini pun juga tidak bisa di ini. Oh iya. Ya, berarti kita baik, untuk mungkin cukup gitu Ustaz ya. Kita lanjut untuk sesi interaksi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan untuk sesi mempraktekkan bacanya kita cukupi Bapak Ibu ya. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan yang seputaran tahsin. Bagaimana silahkan ditanyakan kepada Ustadz Ade Abdullah. Saya Ustadz. Ya, silakan. Saya. Siapa? Saya Ustadz ya. Ya, Ibu Tina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah kami untuk Ustadz dan saudara-saudara semuanya. Amin, Ustadz, ya Allah. mau tanya, kebetulan saya cari-cari di musola saya, ternyata Al-Quran Taqwa saya ketemu, saya sudah beli ternyata Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya yang kedua adalah, saya mohon dibimbing arti kotak-kotak itu Ustadz. Tadi kan sudah dibimbing kalau huruf itu warna merah, yang tidak berwarna berarti tidak ada arti. Lah ada lagi yang kotak-kotak, masih banyak lagi yang, iya mungkin bertahap. Itu aja. Kalau ini kan penghafal aja yang orange itu, kuning tua ini. Ya, coklat mungkin untuk tanda menghafal. Tapi mungkin kalau ada yang lain-lain, ada kesempatan saya tanya, mungkin saya dijelaskan gitu Ustadz ya. Iya, boleh. Ya, matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait blog seperti ini sudah disampaikan berkali-kalinya terkait dengan ini mah untuk patokan hafalan saja. Nah, adapun warna-warna nanti ini memang kalau kita bahas itu lebih mendetail, memang banyak yang harus kita bahas seperti tanwin bertemu wawu bertasydid. Tapi lebih mudahnya kita lihat warna merah itu kita dengungkan terkecuali lam ro seperti itu ya. Terus ada biru, terus hijau itu tanda-tanda yang harus kita dengungkan. Adapun misalkan di sini ada warna biru ya, biru gelap ini kol-kolah. Seperti itu saja. Lebih kita lebih menghafal warna mungkin ya untuk memudahkan. Terus, dulu. Ustadz, yang di kanan atas itu ada satu blok warna pink, hijau, kuning. Itu maksudnya apa Ustadz? Mana, ada tulisan yang mana? Sebelah kanan atas ada tulisan halaman 601 di bawahnya. Oh iya. Yang mana Mas Edo? Boleh saya jelaskan Ustadz perihal silakan Mas Edo saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di ini, waduh saya belum bisa share screen ya. Ini langsung saya tampilkan di ininya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya di pembatas ini itu ada petunjuknya Bapak Ibu. Kalau di Al-Quran At-Taqwa itu ada pembatas. Pembatas ini gimana sih cara penggunaan Al-Quran ini yang halaman berapa itu yang dibuka Ustadz? Ini di pembatas Bu. Di kartu pembatas. Oh, kartu pembatas. Yang Ibu ada gak? Coba cek, Bu. Di kartu pembatas di tali, Bu. Ya, ada, Ustadz. Oh ya. Jadi, kalaupun kotak-kotak ini, kalau ini kan tipe perkata yang dibagi menjadi 7 kotak setiap halamannya. Jadi, kenapa dibagi 7 kotak? Nanti biar memudahkan Bapak Ibu untuk hafalan, bagi yang berikhtiar untuk hafalan. Oh iya. Ya, teknik hafalannya bukan langsung satu halaman dihafal, kan ya Bapak Ibu, tapi mencoba hafalan dikit demi sedikit dari per kotak. Dari kotak yang paling pertama atas hingga kotak ke-7. Dan ini dimudahkan dengan awalan ayat yang ada blok warna. Seperti itu. Wal asr tuh. Ya, jadi ada blok warna itu tuh memudahkan kita untuk memulai hafalan Bapak Ibu. Ketika kita hafal awalan ayatnya, itu akan memudahkan
dalam satu kotak itu terhafal. Kemudian yang di bagian kanannya, ini ada di bagian kanan yang Ibu tanyakan, Ibu S tanyakan, kok ada warna merah, biru, hijau. Nah, ini awalan ayat Bapak Ibu. Oh, iya. Hafalan Ya, Ustaz. ayatnya seperti itu. Kenapa Ya, metode ini ada di Al-Qur'an At-Taqwa? Karena orang lebih mudah berhafalan dengan metode dibagi. Kemudian ada warna-warna. Secara visual itu, ketika contoh surat Al-Fil tadi ya, ketika surat Al-Fil itu awalannya alam taro kaifa, jadi selanjutnya akan mengikuti Bapak Ibu. Begitu juga yang lainnya. Seperti itu sih. Ya. Usul Ustadz Edo, ya, hurufnya dibuat lagi yang besar Ustadz. Karena mata untuk orang tua ini ya Roto. Iya, Bu. Saya pakai sentolop ini. Iya. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi sebagai ini ya, Mas Edo, jadi sebagai patokan ya. Jadi setiap kita menghafal, nah untuk memudahkannya biasanya kalau dengan warna, dengan patokan, dengan ada visualnya mungkin kita lebih mudah ya dibanding dengan hafalan ketika kita menghafal yang polos-polos. Alhamdulillah, sebagaimana mungkin janji Allah ya, karena Al-Quran itu mudah, semakin sekarang semakin perkembangan zaman ya sahabat Al-Quran ini semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pertanyaannya bagaimana kitanya saja, kita mau atau tidaknya. Makanya fahal mimudzakir, apakah ada yang ingin mempelajari bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran yang sangat mudah untuk dipelajari. Jadi untuk kemudahan alhamdulillah, sampai saking mudahnya sekarang banyak Al-Quran seperti Al-Quran Miracle ya, yang ada MP3-nya tuh, tinggal Bapak Ibu pencet ada suaranya. Malahan guru-guru besar semua itu syekh semua yang membacakan. Itu kemudahan membaca Al-Quran insya Allah. Salah satunya Al-Quran At-Taqwa ini berikhtiar untuk memudahkan sahabat Al-Quran sehingga tidak hanya membaca lancar tapi hafalan juga harus kita tingkatkan. Ya, seperti itu Mas Edo untuk tambahannya ya. Baik, Ustadz, terima kasih sudah dibantu menjelaskan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah raise hand dari Ibu Ana Mariawati. Silahkan Ibu Ana Mariawati. Iya, baik Ustadz, izin bertanya. Iya, boleh. Ya, pada saat kita membaca Quran, ada huruf mim yang berbeda di tengah-tengah. Ada yang seperti di atas ya Ustadz, yang kecil seperti itu. Ada perbedaan, ada mim yang seperti di akhir kalimat dan ada yang di tengah kalimat. Bagaimana cara membacanya? Saya agak lupa apakah ada yang langsung ke ayat berikutnya saat membaca atau berhenti. Nah, jadi mim kecil ini sebentar. Sebentar ya. Ini laptopnya mau mati. Hampir lupa tidak dicas ya. Baik, alhamdulillah Ibu Ana ya. Nah, jadi mim kecil itu ada dua ya. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, Bu ya. Ada yang seperti ini. Atau nah gitu ya. Nah, gini. Jadi mim kecilnya ada dua, Bu ya. Jadi ada mim kecil waqaf. Nah, kalau ini mim kecil waqaf yang ujungnya itu miring ke kiri, sedangkan yang ujungnya ke bawah ya. Yang ujungnya ke bawah itu adalah mim yang menandakan dengungan, Bu ya, yang mana kemarin ada di Quran surat Al-Humazah ya. Al-Humazah ada mim kecil bertemu huruf ba. Nah, ini menandakan kalau mim kecil yang ini menandakan gunah atau didengung, Bu ya, menandakan iklab. Nah, sedangkan kalau mim seperti ini menandakan waqaf, yang mana kita harus berhenti di waqaf mim ini. Seperti itu, Bu. Cukup jelas tidak atau? Baik Ustadz, alhamdulillah sudah jelas.
Ya, seperti itu. Jadi ada 2 mim kecil. Nah, biasanya saya misalkan contoh di Quran surat Al-Fil misalkan ada mim misalkan di atas ini, misalkan mim yang seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti ini menandakan wakof. Kalau mimnya yang yang arahnya itu ke sini, Bu ya. Ujungnya itu. Kalau ke bawah dia menandakan nanti menandakan iklab. Nah, ini yang warna ini, iklab. Ya. Seperti itu. Seperti misalkan ada salah satunya di kemarinnya wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumba. Nah, di situ ya ada tanda mim kecil. Nah, itu nanti diperiksa sama Ibu, di situ ada mim kecil. Nah, kalau itu mah mim kecilnya yang ini. Betul ya? Yang ke bawah. Kalau ini yang ke kiri ya, miring. Ini untuk wakof. Seperti itu, Ibu. Iya, Ustaz. Sudah jelas insya Allah ya? Ya, Alhamdulillah. Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz ya? Iya, boleh. Ada yang di chat menyampaikan ada di beberapa huruf mempunyai 2 tanda sukun. Maksudnya itu apa ya Ustadz? Gitu. Jadi ada 2 tanda sukun Ustadz di beberapa ayat. Ada di beberapa huruf mempunyai 2 tanda sukun. Perlu contoh Bu ya? Ibu silakan Ibu Ummu Salamah di ayat atau di mana? Iya, terima kasih Ustaz. Ada di beberapa akhir kalimat, misalnya ada lam, itu ada 2 tanda sukunnya. Itu bagaimana cara membacanya? Ada di beberapa lupa ayat di mana. Wakof gitu Bu maksudnya? Di tanda ini sukun atau doma yang sukun. Dicetakan Madinah. Dicetakan Madinah. Iya. Saya juga perlu contoh sih ya. Iya. Sebetulnya nanti saya cari. Kalau misalkan nanti pertemuan, adapun di kaidah bahasa Arab pun juga Bu ya. Kalau misalkan ada pertemuan sukun dan sukun itu tentunya tidak bisa dibaca kalau di tengah-tengah. Kalau posisinya di tengah. Akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat berarti nanti posisinya bisa sebagaimana kita pernah membahas di Quran surat Al-Asr ya. Wal 'asr. Tetap semuanya huruf harus terbaca. Contoh di An-Nasr juga ada ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di situ ada ta ya. Ada huruf ta sukun dan juga ada huruf ha. Nah, ya. Ha yang memang ujung kalimatnya berharokat kalau di situ. Cuman tetap nanti ketika diwakofkan pasti sukun kan ya? Nah, pasti sukun. Banyak huruf-huruf seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, itu ya. Jadi ada qad dan ro sukun. Nah, itu pertemuan 2 sukun itu tetap. Jadi cara membacanya ambil sifat yang ujung, Bu. Jadi ambil sifat hurufnya yang di ujung seperti wal 'asr, wal fajr ya. Terus di Quran surat di juz Amma juga ada ya seperti nanti kita carikan lah ya kalau misalkan terkait dengan huruf-huruf sukun dan sukun. Nah, ini yang saya pahami bahwa ketika di ujung wakof Bu ya, di ujung kalimat, nah ketika menemukan sukun dan sukun, kita sukunkan yang huruf akhirnya, ambil sifatnya. Seperti idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kan sifatnya ada. Tidak wal fath ya. Coba saya tampilkan sedikit, mohon maaf minta waktunya ya. Untuk Quran surat coba dibuka di Quran surat An-Nasr, Bu. An-Nasr. Idza jaa. Saya sambil membuka di sini. Nah, di situ ada huruf ha Bu ya di ujungnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kan biasanya kita membaca hiwal fath karena ketika kita membaca akhir kalimat itu terkadang sulit
Nah, cuman kita harus paham Iya. terkait dengan sifatnya. Jadi ambil sifatnya saja. Karena sifat huruf H ini, huruf H kecil ya kalau kita apa namanya? Kalau kita baca, nah huruf H ini, jadi ada huruf H, ada huruf, nah H ini ya. Nah kalau ini kita bacanya dengan menghembuskan nafas. H. Nah, berarti sifatnya yang mana? Nah, sifatnya yang hembusannya. Maka dari itu ketika kita baca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu. Itu untuk cara membaca pertemuan sukun dan sukun ketika di akhir kalimat atau di akhir waqaf. Mungkin seperti itu, Bu ya. Kalau di tengah-tengah ayat saya belum pernah menemukan. Adapun ketika pertemuan min, nah ya, pertemuan min sukun dengan Allah. Nah, ini kan Allah pun juga sukun ya. Allahi. Nah, Allahi. Nah, ini kan sukun bertemu sukun tentunya kan tidak bisa dibaca. Min Allahi kan nggak bisa seperti itu. Nah, ini kasus di tengah kalau ini. Pertemuan sukun bertemu sukun. Maka dari itu kalau di kaidah bahasa Arab ini harus difathahkan. Jadi minallahi. Nah, seperti ini. Ini kalau di tengah ya. Tapi kalau di ujung itu masih tetap bisa dibaca, Bu. Ambil sifatnya. Berarti sifat yang akhirnya. Yang di akhir ya. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasannya mudah-mudahan dapat dipahami. Iya, terima kasih Ustaz. Sebenarnya Sama-sama, Bu. Gimana, Bu? ya mungkin saya punya pertanyaan yang salah, cuma penjelasannya sudah ya bagus sekali. Sebenarnya yang saya maksud itu yang U itu U ada double apa? Yang tanda U. Yang gimana, Bu? Misalnya koyimatu. Itu taknya itu dua tanda itu Ustaz. Yang ini, Bu. Yang gini tak gini. Ketika iya, disukunkan gitu maksudnya. Dua tanda itunya yang kayak koma itu dua Ustaz. Oh, itu di Mushaf Madinah, Bu. Di sini ada ada gini lagi. Iya, ada maksudnya, dua, ada ada dua di domahnya. sampingnya lagi ada dua. Iya. Ya gini seperti ini. Nah, ini adalah menandakan dua harokat, Bu. Kalau misalkan kalau di Mushaf Indonesia ya, saya contoh misalkan seperti ini, ada misalkan haulahu ya. Saya contohkan sedikit. Ada haulahu. Nah, di sini ini Mushaf Indonesia, Bu, ya. Yang ini berarti Mushaf Indonesia, bentuknya seperti ini. Haulahu. Nah, sedangkan di Mushaf Madinah tulisannya sama seperti itu. Nah, cuma di Mushaf Madinah itu ini enggak ada sukun ya. Nah, gini. Haulahu. Lahu. Domanya ada dua. Nah, iya, doma. Maksudnya saya doma. Domah, nah gitu ya mungkin ya. Iya, doma Ustaz, maaf. Oh doma ya. Nah ini Bu ya. Iya. Jadi sama cara bacanya, cuman apa namanya, maka dari itu kita membahas Mushaf Indonesia, Bu, karena biar apa namanya, biar seragam dan juga biar tidak bentrok ya. Ketika kok di Mushaf saya seperti ini gitu kan, ini tanda apa? Ini sebetulnya tanda dua harokat, Bu. Ya, domah bertemu waw sukun, cuman waw sukunnya dikecilkan. Nah, dikecilkan. Sedangkan di Mushaf Indonesia dirubah. Waw sukun ini menjadi domah terbalik. Makanya di Mushaf Indonesia lebih mudah. Haulahu dibacanya hu-nya dua harokat. Ini pun juga sama. Haulahu. Nah, jadi tidak ada beda untuk cara baca, cuman tanda yang berbeda ya. Kemarin juga ada yang bertanya ya ke apa menjapri Ibu Ois ya terkait dengan cetakan Utsmani atau cetakan Madinah. Itu jelas berbeda. Makanya diusahakan untuk kajian subuh ini kita membahas Mushaf Indonesia biar nanti seragam ya sama. Adapun nanti mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan membahas cetakan Utsmani ya, Mushaf Utsmani. Jadi biar kita juga mengenal. Tapi tentunya kita harus menguasai dulu mushaf di kota kita ya, di Indonesia dulu ya. Seperti itu Ibu. Iya Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin ini kita untuk pertanyaan yang terakhir ya. Mohon maaf sekali untuk yang sudah mau bertanya atau yang sudah raise hand. Nanti bisa ditanyakan di grup Bapak Ibu. Yang sudah masuk grup, saya sudah ada Ustadz Ari Abdullah di grup. Nanti pertanyaannya silahkan di grup, nggak apa-apa. Untuk yang hari ini
satu pertanyaan terakhir dari yang sudah dari tadi, Pak Mukroji dari Natuna. Silahkan Bapak. Oh iya, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau request nih Pak Ustadz. Jadi mau request untuk pertemuan berikutnya itu bagaimana kalau membahas surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini kan selalu kita bacakan di setiap sholat. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti bisa kita kondisikan ya. Atau misalkan bisa kita dimasukkan di kajian hari Kamis ya. Saya pun juga kemarin lagi mencari materi, ternyata materi Hamzah Wasol belum beres ya, belum beres, ada catatan terkait Hamzah Wasol. Adapun nanti kita akan membahas seperti pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan nun kecil di bawah alif. Ini sangat sangat banyak sekali ya. Jadi materi-materi yang cukup penting dan juga terkadang semua orang tidak mengetahuinya, seperti Hamzah Wasol, nun kecil di bawah alif. Nanti kita akan tempatkan tambahan-tambahan materi itu di hari Kamis, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk untuk program yang sudah berjalan sepertinya kita akan jalankan dulu. Mungkin nanti insya Allah untuk sarannya kita tempatkan di hari Kamis, mungkin seperti itu, Mas Edo ya? Atau bisa. Nanti kita obrolkan lagi lah ya di grup, karena memang Al-Fatihah pernah saya sampaikan di awal ya, Mas Edo, dari awal, cuman hanya sekilas karena targetan kita dulu sudah pas awal itu tanggal berapa ya Mas Edo ya? Saya lupa lagi. Tanggal 15 Ustaz. Jadi sudah dibahas Al-Fatihah sudah dibahas secara ringkas. Dan itu memang tidak seperti program yang sekarang, karena pertama saya sudah bahas Al-Fatihah dikarenakan interaksi belum terbangun ya, atau masih malu-malu gitu, masih susah untuk ikut membacakan. Nah, jadi kita langsung rubah kepada pembahasan juz amma. Nah itu, jadi perjalanan kita dari awal membuat kajian ini dari kajian subuh pertama sudah sih ya, Kang, sudah. Cuman memang karena ilmu itu sebagaimana kita mengamalkan setiap hari ya, maka ilmu itu akan terus meningkat ya. Makanya alhamdulillah untuk sarannya kita tampung, nanti insya Allah kita kondisikan. Kalau misalkan itu sangat penting, kita akan insya Allah seperti itu, Mas Edo ya. Nanti insya Allah kita tampung dulu. Nanti kita jadwalkan untuk Al-Fatihah. Nah, gitu terus ya. Ya, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya belum disampaikan Bapak Ibu, ataupun mungkin ada yang belum terjawab, tidak apa-apa, kita tampung. Tapi nanti bisa disampaikan di grup Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah nanti Ustadz juga bisa langsung menjawabnya di grup. Seperti itu. Karena waktu kita setiap hari di habis subuh sampai jam 6, dan sekarang sudah jam 6.15 lebih bahkan. Baik, nanti kita sambung di grup atau di hari besoknya Bapak Ibu. Oh ya, ini ada yang bertanya juga, bagaimana kalau ingin masuk grup, apakah langsung otomatis atau seperti apa? Nah, Bapak Ibu silahkan simpan nomor saya, biar nanti Bapak Ibu japri saya untuk dimasukkan grup Bapak Ibu. Nah, ini saya share screen nomor saya. Ada di 0811-369-3030. Silahkan nanti hubungin saya biar untuk mendapatkan rekaman video per hari dan bisa masuk grup. Seperti itu. Nanti untuk tanya jawab perihal tahsin, kita juga bisa kajikan di grup. Baik, seperti itu. Untuk kajian hari ini, insya Allah kita cukupin. Nanti kita sambungkan di hari besok. Dari Ustadz, silahkan disampaikan. Ustadz, mungkin kalau ada yang mau disampaikan, sekalian pimpin doa sebelum kita akhir, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Ari. Baru dibuka ya.
Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Edo untuk waktunya. Baik, sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini apa yang sudah kami sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diamalkan, dan juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kita amalkan hari ini menjadi amalan mutaqabbalan ya. Dan juga sahabat Al-Quran, tentunya untuk materi-materi yang berikutnya atau saran-saran tentunya kami perlu saran-saran yang terbaik ya, nanti kami tampung. Dan seperti dari saran Pak Mukhroji itu sangat bagus ya, kita juga akan perhatikan karena itulah yang setiap hari kita baca ya, apakah sudah betul atau tidak. Meskipun surat-surat pendek itu kita lebih kepada kita amalkan sesudah Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah ini syarat sah gitu kan, syarat sah sholat Al-Fatihah ya. Nanti insya Allah kita kondisikan di grup, misalkan ada pertanyaan, kalau setuju semuanya dan mayoritas setuju dari untuk kita bahas Al-Fatihah besok, insya Allah kita akan bahas. Dan juga untuk kajian di hari Kamis, nanti kami pun juga sesuaikan ya, nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah atau materi-materi tambahan nanti kami tampung dan juga pasti akan kita bahas di hari Kamis terkait materi tambahan. Nah, untuk hari Kamis insya Allah materi tambahannya adalah masih terkait dengan Hamzah Wasol ya. Hamzah Wasol karena ada bab-bab yang belum saya bahas secara keseluruhan. Jadi kita bereskan dulu, sesudah itu nanti kita akan membahas nun kecil di bawah alif kah atau ayat-ayat goribah yang lainnya. Baik, mungkin dari saya cukup seperti itu. Dengan harapan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat dan juga menjadi zariah buat kita semua, tidak hanya buat saya, buat guru saya, buat tim juga, sama apalagi buat peserta, apalagi yang ingin menyampaikan kepada yang lainnya boleh ya, karena ini adalah syiar yang tentunya mudah-mudahan membuat kita tentunya selalu semangat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus curahkan nikmat dan juga kemudahan kelancarannya untuk kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Majelis kita akhirin dengan bacaan doa. Bagi yang belum menyimpan nomor saya, silahkan disimpan dan japri aja Bapak Ibu untuk dimasukkan grupnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Mukroji yang setia hadir. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kenikmatan sholat menurut pendapat saya akan didapatkan jika kita melaksanakan sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Jika kita sholat tidak terburu-buru, pelan-pelan, khusyuk, tumanina, Masya Allah, sholat itu salah satu meditasi terbaik di dunia guys, menurut saya. Agar kita bisa sholat tepat waktu, salah satu mengingatnya biasanya kita pakai alarm di HP kita gitu, yang kita sudah bisa settingnya. Tapi kadang-kadang juga kalau pakai alarm jam di HP itu kan suka lupa nyeting juga. Kalaupun tidak lupa nyeting, padahal jam itu berubah-ubah juga. Nah, untuk kita bisa sholat tepat waktu dan kemudian bisa tidak membuat kita terburu-buru, tergesa-gesa dengan memasang jam sholat. Saya sejak dulu punya jam sholat dan itu sangat membantu. Tapi nih, jam yang bisa saya ini agak berbeda guys, karena bisa disetting lewat aplikasi, jadi bisa update sesuai dengan hasil Majelis Ulama Indonesia gitu. Ya, jika ada perubahan jam dan seterusnya. Jadi kita nggak usah
ngotak-ngatik. Saya beli yang jam sebelumnya itu kan pakai manual di sini dari belakang gitu kan. Ini tinggal pakai aplikasi. Dan istimewanya guys, ini bukan hanya ya alarm, ada zikir pagi dan petang, ada doa-doa harian, ada kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya kan? Jadi dalam sehari-hari kita tidak sadar kalau kemudian cerita itu diulang-ulang masuk kepada alam bawah sadar kita, pada keluarga kita, anak-anak kita dengan nilai-nilai bagus. Kita tahu informasi yang diulang-ulang akan masuk ke alam bawah sadar. Anak-anak kita hafal lagu TikTok dengan sendirinya tanpa kita suruh, ya kan? Nah, daripada lagu-lagu TikTok seperti itu, ini ada Asmaul Husna, ada zikir-zikir, ada cerita-cerita yang mudah-mudahan bisa masuk ke alam bawah sadar anak. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk membuat kita sholat bisa santai, bisa tumakninah dan tidak tergesa-gesa. Manfaatkan jam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.